Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Nasruddin Syam, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan, serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Alia Puspitasari, NIM 141-2019-0015, akan mempresentasikan hasil literatur review dengan topik pembahasan pencemaran udara CO, CO2, SO2 terhadap paru-paru. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Pencemaran udara yang terjadi dipicu dari bentuk gas, cair, dan padat tertentu yang terpendam di udara. Partikel tersebut berasal dari aerosol, debu, asap pabrik, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, dan asap rokok. Penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Adapun tujuan penulisan, yang pertama, gambaran mengenai pencemaran udara CO, CO2, SO2 terhadap paru-paru. Kedua, dampak paparan polusi udara terhadap kesehatan lainnya. Metode yang digunakan yaitu dalam bentuk literatur review dengan penulisan melalui Google Scholar, Elsevier, dan adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan kata kunci air pollution, CO, CO2, SO2 on the flanks, di Google Scholar ditemukan hasil sebanyak 25.820 dan hasil penelusuran di Elsevier ditemukan hasil sebanyak 2.872 jurnal. Kemudian jurnal tersebut dilakukan screening sesuai kriteria yang telah dibuat sehingga menghasilkan 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Baik, ini hasil jurnal yang akan dibuatkan literatur reviewnya. Pencemaran udara terhadap paru-paru. Bahaya polusi udara terhadap paru-paru bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sepele. Paparan polusi udara yang berlebihan diketahui bisa meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, mulai dari infeksi saluran pernafasan, pneumonia, bronkitis, hingga kanker. Dilaporkan bahwa sekitar 500.000 kematian akibat kanker paru-paru dapat dikaitkan dengan polusi udara yang juga dapat menyebabkan 19% dari semua kematian. Jenis-jenis polutan udara. Ada berbagai jenis polutan di udara yang dihirup setiap harinya, mulai dari karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, senyawa organik volatil atau VOC, ozon atau O3, hingga logam berat. Kesemua polutan tersebut memiliki komposisi kimia, sifat reaksi, emisi, waktu pemecahan atau disintegrasi, dan kecepatan yang berbeda untuk menyebar dalam jarak tertentu. Paparan polusi udara terhadap kesehatan. Polusi udara merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di antara negara-negara berkembang. Polusi udara telah diketahui secara luas memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat umum. Kualitas udara yang buruk memiliki konsekuensi kesehatan yang sangat merugikan, termasuk kanker, stroke, asma, atau penyakit jantung. Polusi udara telah ditemukan secara signifikan terkait dengan efek kesehatan manusia yang serius, terutama peningkatan penyakit kardiorespirasi serta kematian. Dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, meningkatkan risiko autisme dan keguguran. Kedua, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Ketiga, pernafasan jadi terganggu. Keempat, menurunkan kesuburan pada pria. Kelima, mempercepat penuaan. Keenam, melemahkan tulang. Pencegahan terjadinya paparan polusi udara terhadap manusia. Cara untuk mencegahnya adalah rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, minum banyak air putih, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, dan mendapatkan vaksin. Polusi yang tercemar akan membuat tubuh berisiko terkena penyakit, bahkan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Penyebab terjadinya pencemaran udara yaitu perencanaan kota yang buruk, kurangnya pepohonan, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Dengan itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengurangi polusi udara dengan menggunakan bahan bakar hijau seperti energi surya dan listrik. Tindakan tersebut untuk mengurangi emisi ke udara di industri dan sumber debu di negara. Demikian, otoritas pemerintah di berbagai tingkatan dapat melindungi penduduk dan risiko kesehatan yang tinggi
dan efek lain dari polusi udara. Baik, demikian presentasi dari saya. Saran saya yaitu jagalah diri kalian dari pencemaran udara. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.